tanam paksa. Ternyata itu positif, Ustaz. Positif nggak sih? Nanti Belanda dengan kekuatan militer yang sudah maju, masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami Ponorogo ya seadanya ya bambu runcing, mungkin ada yang pakai pedang gitu ya, cuman sangat sedikit, sangat minim. Belanda melihat, oh ternyata zakat ini efektif, gitu loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kebaikan dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap kembali, bisa berobrol kembali bersama di sini dalam Lajis Podcast yang eksklusif hanya, nggak eksklusif juga sih, belum eksklusif ya. Tapi bisa didengarkan di beberapa aplikasi media yang bisa menemani aktivitas teman-teman semua dimanapun berada, kapanpun dan gratis. Dan alhamdulillah sekarang kita akan ngobrol lagi dengan dengan Kang Ustadz Raihan. Di sini alhamdulillah sudah hadir. Kita akan ngobrol beberapa hal yang mungkin akan menjadi hal pembicaraan yang sangat menarik ya untuk kita obrolkan gitu. Ya Ustadz ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kemarin ikut lomba nggak, Ustadz? Kemerdekaan ya? Ya, tanggal 17-an. Enggak sih, karena lagi jadi sebenarnya yang jadi semacam panitia gitu sih. Nah, tapi kalau lombanya nggak ikut, panitia aja ya. Panitia aja. Maksudnya kemarin ini satu lomba voli. Oh, iya. Jadi waktu itu udah diingetin ya, saya sama Pak RT. Ayo Pak, jangan lupa minggu katanya kita voli, katanya. Wah, semangat tuh. Saat latihan pagi-pagi tuh. Udah sibuk latihan pemanasan. Kegiatan sore. Kegiatan sore, oke saya main bersama cuma dapat 5 poin sampai saya ganti. Bol saya salahnya apa gitu. Tiba-tiba diganti. ya curhat lah. Itu pertandingan antara RT sih, jadi ada lingkungan RT RW gitu kan. Jadi lingkungan RW juga ada RT. Ya tuh bayangkan aja, cuman saya tuh seharian pas itu aja lah bertumbuh mulu gitu kan. Saya dapat ini, saya dapat WA spam lah, WA spam ya, kebetulan dia nawarin Ponzi, tau bisnis Ponzi, Sat? Oh, Ponzi. Yang nawarin, ayo Kak, cukup like saja sebuah band katanya tuh. Nanti kata kasih duit katanya, kayak gitu loh, Pak. Saya biasanya ngeblokir, Sat. Blokir aja, tapi lagi kesal saya balas. Tidak samain deh enggak. Itu biasa blokir gitu. Kalian ya, sekalian emosi. Emosi gitu. Dan ya alhamdulillah kita karena masih bulannya kemerdekaan deh. Ya, masih bulan kemerdekaan ya, kita mau ngobrolin soal zakat dan kemerdekaan gitu ya. Tadi kita sempat brief dikit ya tentang apa ya? Sedikit nyinggung, ternyata lah teman-teman, ini tadi ngobrol sama Ustadz, ternyata dulu tuh kan pada masanya penjajahan pas Perang Jawa, itu tadi ngobrol soal pas Perang Jawa, itu masyarakat Indonesia dipaksa untuk kerja paksa, atau sebutnya apa sih? Kalau kerja paksanya kerja rodi ya, ada tanam paksa, tanam paksa. Ternyata itu positif, Sat. Positif nggak sih? Nanti ya sebenarnya kalau dalam beberapa hal bisa dibilang ada positifnya pada akhirnya. Tapi kalau dia sendiri sebenarnya negatif ya. Cuma nanti kalau misalnya ternyata kita lihat dampaknya, itu ternyata bisa jadi hal yang positif. Gitu. Oh gitu ya. Nah kan tadi ngobrol ya soal dari Perang Jawa atau Perang Ponorogo, betul ya? Ya, oleh itu sebenarnya kejadian seperti apa sih mungkin dari Ustaz? Singkat aja ya. Jadi itu kan menariknya kan Belanda itu kan sudah sampai di Indonesia pada mulai tahun 1596-an ya. Jadi udah tahun 1600-an awal tuh udah mulai ngejajah tuh. Tapi kita bisa bayangin, kita baru benar-benar merdeka itu tahun 1945 tuh. Artinya ada jarak yang luar biasa panjang kan, 345 tahun tuh. Ya. Dijajah dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah terus jadi kan sebenarnya kita harusnya bertanya-tanya peristiwa apa sih yang sebenarnya ngawalin semua pergerakan kemerdekaan ini nih? Apa yang mau ngawalin? Kenapa tiba-tiba kita terilhami untuk melakukan kemerdekaan? Ya sekian lama terjajah kan? Iya. Nah itu namanya Perang Jawa itu pada akhirnya. Nah ini Perang Jawa ini singkatnya adalah perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Dulu beliau adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan di Mataram ya, di daerah di Jawa Tengah gitu. Yang mana di sana akhirnya
Belanda berhasil menggerakkan murid-muridnya, santri-santrinya gitu ya, bersama dengan orang-orang kepercayaannya, ya untuk mulai melakukan perlawanan kecil. Nanti mulai dari gerilya gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti sampai ada masa di mana dalam perang itu tuh ada tanda-tandanya mereka yang pro sama Diponegoro atau enggak gitu ya. Nanti ada mereka bikin semacam tombak gitu ya di depan, kalau misalnya ada di depan rumahnya. Kalau ada, berarti dia orang yang pro dengan perjuangan. Yang ngasih itu siapa? Maksudnya dari Pangeran Diponegoro yang ngasih tanda atau? Ya, sebenarnya itu sesuatu yang memang pertama kali dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dulu. Jadi tanah yang sudah dikuasain itu kemudian dipatok lah gitu ya. Di tanah ini sudah kita kuasain gitu. Nanti rakyat yang ikut yang pro dengan perjuangan itu mereka nandain rumahnya juga dengan itu gitu. Nah, intinya dari situ akhirnya luar biasa luas perjuangannya. Dan terjadilah perjuangan dengan cara gerilya dan seterusnya, yang mana nanti berakhir sampai 5 tahun. 5 tahun berakhir dari tahun 1825 sampai 1830. Oh ya, perang tercepat ya sudah. Oh enggak juga. Badam Maghrib. Oh, oh iya ada. 1825 sampai 1830. Kita bisa bayangin di tahun itu lawannya itu nggak seimbang sama sekali. Belanda dengan kekuatan militer yang sudah maju, masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami Diponegoro ya seadanya ya bambu runcing, mungkin ada yang pakai pedang gitu ya, tapi sangat sedikit, sangat minim. Jadi kalau bisa dibayangkan 5 tahun tuh sebenarnya waktu yang sangat lama untuk ukuran perang yang nggak seimbang sebenarnya. Dan yang lebih luar biasa lagi setelah perang ini, dan ini menjadi pembahasan kita ya, nanti terjadi kerugian yang besar di negara Belanda tuh. Belanda itu karena mereka ngejajahan butuh uang yang banyak tuh. Udah gitu dilawan dengan perlawanan yang besar 5 tahun sampai mereka mengalami kerugian yang besar. Nah, karena kerugian yang besar, mereka mikir gimana sih caranya supaya nutupin kerugiannya. Nah, dibuatlah kebijakan tadi, tanam paksa dan kerja paksa ya, kerja rodi gitu. Nah, akhirnya tanam paksa lah, akhirnya orang Belanda atau ya penjajah pada saat itu mereka membuat sebuah peraturan bahwa hanya boleh nanam tanaman-tanaman tertentu saja, yang mana mereka udah tahu nih tanaman ini yang laku di pasaran. Karena Belanda ini kan dapat dari kita rempah-rempah ya, dibawa nanti ke pasarnya di Eropa terus dijual dengan harga yang mahal. Intinya kan itu sebenarnya. Nah, itu jadi sumber pendapatan utama mereka. Tapi yang alasan utama kenapa ada ini karena mereka kalah telat di perang Jawa tuh. Bukan kalah sih, lebih tepatnya rugi lah. Kalau akhirnya mereka menang sebenarnya, cuman kerugiannya banyak. Nah, inilah muncul kebijakan tanam paksa itu gitu ya. Jadi kalau kata para sejarawan, akhirnya perang Jawa yang menjadi awal mula dari bola salju besar yang akhirnya berujung pada kemerdekaan. Karena dari tanam paksa tadi, akhirnya muncullah kebijakan politik baru. Karena nanti kan ini terlalu parah nih, saking parahnya kebijakan tanam paksa itu, akhirnya diprotes sendiri sama orang Belanda. Jadi orang Belanda, meskipun mereka ngejajah, tapi masih banyak orang yang berpendidikan tuh di negaranya. Nah, mereka inilah yang kemudian menyuarakan, ini terlalu parah nih. Itu proses gimana? Karena kan posisinya Indonesia dijajah nih. Ya, tapi kok orang Belanda protes itu artinya gimana sih? Nah, jadi kan orang Belanda yang di Belandanya, ini banyak yang terpelajar. Ya. Jadi mereka pun sebenarnya masih cukup objektif. Mereka melihat ini yang dilakukan oleh pemerintahannya, ini terlalu berlebihan nih ke bangsa Indonesia gitu. Terhadap Indonesia. Jadi mereka sendiri pro terhadap kesejahteraan sosial kayak gitu-gitu lah. Dari situ akhirnya mereka mengusulkan si orang-orang ini yang berpendidikan ini di Belanda, sebagai balas atau kompensasinya kita bikinlah kebijakan baru yang nanti disebut sebagai politik etis, yang mana akhirnya masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya setelah itu diizinkan untuk ikut sekolahan di sekolah Belanda yang dulu nggak boleh. Pribumi itu tahun berapa? Pribumi itu kurang lebih pada tahun 1880-an, 1990-an, udah akhir abad ke 19 ya. Itu mulai tuh ada kebijakan politik etis tuh. Nah, nanti akhirnya gara-gara itu di tahun 1900-an awal kita mulai menuai, muncul tokoh-tokoh nasional. Nah, yang paling terkenal biasanya Cokro Aminoto, nanti ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kan mereka ini adalah orang yang akhirnya sempat mengecam pendidikan dari sekolah Belanda. Meskipun kalau Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tepatnya ngajar nanti di sekolah Belanda. Cuman intinya mereka terlibat lah dalam dunia pendidikan itu, yang mana akhirnya itu berujung pada kemerdekaan Indonesia pada akhirnya. Oh gitu ya. Berarti sangat penting ya, maksudnya emang dari dulu kalau dilihat dari garisnya gitu ya, artinya rencana apa? Keinginan untuk memerdekakan itu ketika sekolah sudah ada di Indonesia seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya bahkan orang Indonesia tuh nggak tahu kalau mereka tuh dijajah, ya kan? Nah, iya di situ saya mau nanya tadi, mau nanya sebenarnya.
Ustaz kan ada yang ngomong nih katanya Indonesia itu sebenarnya dijajah itu enggak selama 350 tahun posisinya katanya kan gitu. Ya ramai lah ya. Tapi sebenarnya hanya beberapa tahun lah katanya seperti itu. Tapi kalau tadi cerita sama Ustaz kok agak beda gitu posisinya. Jadi benar masih. Ya, sebenarnya gini ya. Jadi bisa aja kita bicara atau berargumentasi nih bahwa Indonesia sebenarnya nggak dijajah. Nah, kalau saya sih ngerasa sebenarnya kalau bagi saya itu hanya masalah istilah saja. Pada kenyataannya negara kita memang kalau misalnya mau pakai selain dijajah gitu ya, mereka dipaksa sama negara lain lah gitu. Sebenarnya ada masa itu, meskipun ya nanti kita bisa bilang lah nggak semua daerah seperti itu, beberapa daerah saja yang kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi terserah lah apakah mau dijajah atau enggak gitu ya. Kalau bagi saya yang paling penting adalah yang terjadi adalah ada negara lain gitu ya, entitas lain dalam negara kita yang akhirnya ngebuat kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya. Nah makanya dan hal yang paling fatal yang terjadi nih dari situasi itu adalah akhirnya masyarakat Indonesia ini tidak terlalu dipikirkan masalah kesejahteraan sosialnya. Nah menurut saya itu yang paling penting tuh, mau dijajah atau nggak dijajah ya. Ini yang pasti masyarakat Indonesia kesejahteraan sosialnya tidak terlalu dipikirkan. Kenapa? Oleh Belanda. Oleh pemerintah. Pemerintah itu kan nanti Belanda utamanya, dan juga ada masyarakat Indonesia juga kan, gitu ya. Itu yang terjadi tuh yang pasti tuh, gitu ya. Mau terlepas mau dijajah atau enggak lah. Makanya kalau saya sih tidak terlalu banyak ngebahas istilahnya gitu ya. Cuman kenyataannya secara de facto gitu ya, itu yang terjadi. Masyarakat Indonesia itu kata Cokroaminoto nanti ada di koran-koran yang beliau tulis ya, Islam. Dia bilang bahwa masyarakat Indonesia itu diperlakukan seperti seperempat manusia saja, gitu, atau seperti sapi perahan, gitu ya. Yang kayak gimana deskripsinya tuh? Intinya ya kalau kita lihat mereka ya tadi ya dipaksa buat menanam tanaman tertentu, yang mana mereka tidak dapat upah apa-apa, tidak sama sekali dibayar gitu ya. Ataupun kalau dibayar dengan sangat-sangat minim gitu. Jadi mereka dipaksa untuk bekerja ya tanpa ada feedbacknya buat mereka. Gitu. Lalu kemudian ya kalau kita lihat secara umum secara pekerjaan pun mereka tidak benar juga ya. Jadi mereka yang di perusahaan-perusahaan itu ya yang di level-level atasnya selalu orang yang non pribumi, bukan orang-orang Indonesia gitu. Kayak sekarang juga sebenarnya. Kurang lebih sebenarnya kalau kita lihat. Nah, cuman yang pasti kalau zaman sekarang banyak orang yang sudah sadar dan membicarakan mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia nih. Ya, nah, kalau zaman itu karena orang-orang yang memegangnya bukan orang Indonesia juga, akhirnya mereka tidak bicara mengenai kesejahteraan sosial gitu. Itu yang terjadi dan itu yang akhirnya menjadi sebab kenapa ya muncul usaha untuk membedakan diri sebenarnya oleh bangsa kita gitu. Tapi mungkin bisa jadi juga ya, Ustaz, kenapa nggak ada pribumi yang masuk, mungkin karena belum sekolah juga kali ya. Itu di antara alasannya. Itu tadi karena mereka yang nggak tahu juga, tidak berpendidikan namanya. Nah, ya maksudnya tidak berpendidikan maksudnya gitu kan. Ya. Oke, tadi ngomongin soal kembali ke politik elit. Tadi politik etis. Politik etis. Politik etis kan yang ngatain kalau ternyata warga Belanda di negeri sendiri protes terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Nah, terus apa yang dilakukan? Dalam artian seperti apa sih yang diberikan oleh para pendidik tersebut ya dalam artian itu. Ya kan tadi menghasilkan sekolah-sekolah ya, sekolah yang dari yang asli pribumi itu tidak boleh sekolah, sekarang ini boleh sekolah gitu. Maksudnya apa ada tujuan lain gitu selain ketika memberikannya ya kita kasihlah gitu sebagai upah dalam tanda kutip ya, mereka boleh sekolah deh gitu di kita izinkan untuk sekolah dengan bangunan yang telah kita dirikan seperti itu. Ada maksud tertentu nggak sih gitu? Ya, sebenarnya ada ya. Jadi tentu mereka tidak berharap akhirnya mereka jadi pinter, orang yang pinter kemudian memerdekakan diri kan? Nggak mungkin mereka berharap kayak gitu. Mereka sebenarnya hanya berharap bahwa satu sisi memang ada tujuan kemanusiaannya juga, karena memang ada orang-orang yang merasa bahwa ini terlalu berlebihan, akhirnya mereka ngelakuin itu. Di sisi yang lain memang satu tujuan lainnya adalah untuk menciptakan sumber daya yang layak. Jadi mereka bisa menjalankan negaranya oleh orang-orang yang layak tuh. Ini kasusnya mungkin mirip kayak India sama Inggris. Kan India itu dijajah sama Inggris tuh. Ya. Terus nanti ya ada masa di mana Inggris itu yang membangun lah India gitu, membangun India. Ya tujuannya ya agar masyarakat India ini lebih berkualitas dan seterusnya. Nah sehingga kalau di Inggris kan nanti kan ada istilahnya Commonwealth ya, yang mana meskipun tidak lagi berdiri di sana negaranya, tapi negara India itu pada akhirnya jadi terlibat ke negara Inggris kan, terkoneksi itu. Nah, cuman kan butuh sumber daya yang memadai kan di India gitu ya. Nah mungkin skema itu yang berusaha dilakukan di Belanda tuh sebenarnya. Nah, tapi itu tidak berhasil karena ternyata masyarakat Indonesia mereka membuka matanya tuh
terang gitu, sampai belotot lah gitu ya. Ah, Sampai akhirnya mereka memperjuangkan kemerdekaan. oke, berarti saya sebenarnya agak-agak dilema ya. Berarti sebenarnya Belanda itu ketika dia menjajah sebenarnya ada visi ke depan gitu ya untuk membangun daerah jajahannya lebih baik seperti itu ya posisinya. Iya, tapi tidak untuk orang yang tinggal di sana. Maksudnya pribumi atau warga Iya, Belanda yang tinggal di situ. Tidak untuk pribumi sebenarnya. Jadi membangun negara itu untuk tujuannya untuk kemaslahatan mereka sebenarnya. Gitu ya. Kan kalau kita sering dengar ya, ada Gold, Glory sama Gospel untuk 3G, 3G ya. Dan itu kan sebenarnya memang terlalu disederhanakan, tapi kenyataannya memang itu yang dilakukan gitu. Jadi mereka ada tujuan itu. Adapun yang mereka bangun, ya tujuannya untuk menghasilkan 3 hal ini, ya uang, kemenangan, dan juga untuk menyebarkan pemahaman mereka gitu ya. Itu yang utamanya mereka lakukan. Pembangunan itu hanya bagian dari cara mereka memastikan hal ini tersampaikan aja sebenarnya. Oke. Ya sebenarnya lebih ke sarana itu ya. Sarana. Karena dulu saya sempat pikir juga ya, gini, barang-barang yang dibikin oleh Belanda ya, itu kayak contohnya gini lah, rel kereta api yang ada di Ciwidey itu, itu maksudnya dari Belanda itu deh masalah. Itu kan awet sampai sekarang gitu ya. Sempat kepikiran, wah ini ternyata produk-produk yang dibikin sama Belanda itu awet sampai sekarang gitu. Beda sama yang ini mah hanya sebuah celotehan gitu, yang dibikin sama saya sekarang cuma berapa tahun udah rubuh gitu, hancur kayak gitu ya. Wow. Posisinya. Ya ternyata seperti itu tujuannya. Emang tujuannya untuk kesejahteraan warganya sendiri ya, bukan untuk pribumi dan lainnya. Tapi dalam artian Indonesia pun setelah dikasih pendidikan yang layak, mulai terbuka tuh pandangannya ya. Jadi bahwa sebenarnya mereka pun bisa untuk memerdekakan dirinya gitu ya. Dan ini terbukti sebenarnya, Kang Ridwan. Jadi terbukti bahwa Belanda itu tidak memikirkan kesejahteraan kita, karena nanti ada masanya di mana sebenarnya orang Indonesia itu tahun 1890-an atau bahkan 1800-an mereka udah mikirin kesejahteraan mereka sendiri oleh ulama-ulama Islam. Mereka bikin kebijakan zakat tuh. Jadi siapa Belanda? Enggak, orang Indonesia. Jadi kan dulu kan udah ada kerajaan Islam kan, kerajaan Islam. Ya. Terus beberapa dari mereka melebur lah dan seterusnya gitu ya. Akhirnya mereka udah mulai bikin zakat tuh. Mereka tuh orang-orang ulama-ulama Islam itu dengan dilakukan oleh imam-imam setempat, ulama-ulama setempat kayak gitu tuh. Jadi mereka udah mikir gimana supaya ada kesejahteraan di antara mereka tuh. Karena ya kesejahteraan mereka tidak dipikirkan oleh orang yang duduk di kursi-kursi yang berwenang kan. Ya. Karena mereka menggunakan sarana zakat tuh sebagai alat untuk memastikan adanya kesejahteraan sosial di antara mereka. Nah, tahun 1890-an atau tahun 1905 ya, itu muncul dekret atau peraturan dari Belanda yang melarang adanya zakat. Iya? Muncul. Ya terus jadi itu memperhatikan ya, karena Belanda melihat ternyata zakat ini efektif gitu loh. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Karena dia lihat itu efektif, ya kan? Kalau misalnya dia efektif nggak mungkin dilarang kan? Iya. Jadi dia ternyata efektif pertama untuk adanya kesejahteraan sosial ya di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi yang kedua, akhirnya mereka jadi punya harta untuk mulai mikirin kemerdekaan tuh. Yang selama ini ya mereka mikir ya gimana caranya gitu ya, susah gitu ya. Nah dia ternyata orang Indonesia itu mikirin tuh dengan cara zakat tadi. Jadi karena memang Islam itu sudah mendarah daging di Indonesia pada saat tahun 1800-an gitu ya. Iya. Akhirnya ya zakat itu sesuatu yang lumrah dan itu dilarang oleh Belanda gitu. Akhirnya pelaksanaannya. Nah ini membuktikan sebenarnya ya bagaimana ya Belanda tuh ya nggak mikirin Indonesia sama sekali gitu. Kalau mereka mikirin ya kenapa dilarang? Ini sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Kok nggak ganggu mereka juga kan? Zakat kan nggak dimintain mereka coba. Cuma di antara sama orang Indonesia aja gitu. Ini yang terjadi gitu. Dan nantinya ya kita lihat zakat pun nanti punya peran penting nantinya di era sebelum kemerdekaan lah. Nanti kita lihat pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awalnya cuman zakat itu dilakukan secara pribadi-pribadi. Nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai organisir zakat. Ya. Itu mulai tuh gerakan zakat mulai banyak gitu ya. Nah sehingga umat Islam tuh secara umum mereka mulai berdaya lah gitu. Yang awalnya mereka hanya diam saja, ini mulai berdaya nih. Dan Ahmad Dahlan pun merupakan produk dari tadi politik etis yang kita bilang tadi tuh. Iya. Karena dia lebih terpelajar, dia mikir akhirnya zakat ini kayaknya nggak bisa kalau cuma di masjid-masjid doang. Diorganisir lah. Tuh. Nah nanti sampai puncaknya itu tahun 38. Itu mulai ada namanya Majelis Islam A'la Indonesia. Nanti yang ujungnya itu jadi Masyumi, jadi partai Islam pertama di Indonesia gitu ya. Dia pun nanti ada ketuanya Wando Amiseno. Itu nanti dia jadi ketua Amil Zakat. Yang levelnya level nasional tuh, ya itu Majelis Islam Indonesia yang membawahi semua ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad semuanya dibawahi.
Nah itu pun nanti sempat mengalami drama juga gitu ya, karena nanti dilarang-larang dan seterusnya gitu ya, dibubarkan gitu. Karena mereka melihat, atau ya tadi ya, baik Belanda maupun Jepang melihat ini ada potensinya nih zakat nih gitu ya, yang akhirnya bisa memberdayakan masyarakat Indonesia sampai sempat akhirnya dilarang-larang gitu ya. Nanti kita lihat juga gitu ya. Dan ini intinya kalau di sebelum kemerdekaan kita melihat ya bagaimana ternyata ya para penjajah ini maksudnya itu bukan untuk mensejahterakan kita kan. Buktinya kita punya zakat yang ganggu mereka, kita dihalang-halangin tuh. Gitu. Nah yang unik sebenarnya Kang Ridwan ya, setelah merdeka ternyata nggak mulus juga. Iya. Jadi zakat itu akhirnya pelaksanaannya itu tidak mulus. Nanti dilarang-larang gitu ya. Nanti sampai tahun 68 tuh nanti muncul, karena banyak ulama ya di kemerdekaan, di pasca kemerdekaan itu yang mikirin mengenai regulasi zakat. Akhirnya mereka bikin regulasi zakat secara nasional tahun 68. Nah tahun itu juga langsung dianulir oleh presiden. 68 itu ya. Tahun 68 ini berarti udah baru ya, udah lama ya, udah lama. Udah dilarang tuh. Nanti ada pidatonya. Nah nantilah pada tahun itu juga tuh, tahun 5 Desember itu Buya Hamka dengan beberapa ulama-ulama yang lain, mereka mulai menggalakkan lagi program zakat yang basisnya lebih pada komunitas gitu. Nanti ada LAZ gitu ya. Nanti baru tahun 90-an lah, nanti baru ada BAZ ya, Badan Amil Zakat ya, dan seterusnya gitu ya. Nah cuman ternyata sebelum kemerdekaan gitu ya, si zakat ini meskipun punya peran penting akhirnya dipretelin. Nah setelah kemerdekaan pun sebenarnya nggak jauh beda gitu. Menariknya kayak gitu. Ya artinya apa? Artinya kalau kita ngomongin masalah kemerdekaan nih, jadi pertanyaan kan, ini sebenarnya udah merdeka atau belum? Nah, karena skemanya sama nih. Ya kan, zakat di sebelum kemerdekaan dipretelin, setelah kemerdekaan pun nggak jauh beda. Meskipun alhamdulillah kalau di masa kita sekarang udah lumayan lah gitu ya. Masalah zakat sudah sangat baik, meskipun ya penyerapannya belum sempurna dan seterusnya. Nah, cuman terasa ini poin yang cukup menarik nih kalau ngebahas masalah zakat sama kemerdekaan gitu. Jadi ternyata ya zakat tuh punya peran yang langsung ke kemerdekaan tuh, menjadi bahan bakar kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya gitu, pada porsinya sendiri. Iya sebenarnya ya. Iya betul juga ya, karena kalau lihat zaman Nabi juga dulu kan sebenarnya operasional pelaksanaan kegiatan itu juga dari zakat juga ya. Dari zakat juga gitu ya. Nanti ada namanya Baitul Mal. Itu kan dari zakat yang dihimpun lalu kemudian ya dikelola gitu ya. Disalurkan ke asnafnya. Nanti sama yang saya bilang tadi, Buya Hamka itu pada tahun 68 itu dia pun bikin Baitul Mal pada akhirnya gitu ya. Baitul Mal gitu ya. Ini pun dilakukan oleh nanti oleh Majelis Islam Ala Indonesia. Yang dia buat pun Baitul Mal gitu. Untuk mengelola zakat dengan lebih terstruktur, lebih masif gitu ya. Ini yang dilakukan sebenarnya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata zakat juga punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia ya. Cuman memang kurang terberitakan ya gitu. Dan ya tadi bukan betul. Mereka itu pandangan Belanda atau penjajah di posisi ini itu ternyata punya pandangan, wah harus mematikan sumber energi ya, sumber tenaga gitu ya, untuk supaya Indonesia nggak merdeka nih gitu. Ya tutup aja di Jakarta gitu. Ternyata sebenarnya potensi besar banget sih, besar banget sebenarnya gitu. Karena ya itulah sesuatu yang mereka sudah sama-sama sepakat ya kan. Masalah kan masalah sensitif nih. Ya. Tapi karena mereka kuat secara keagamaan, jadi mereka secara sukarela memberikan uangnya tuh. Itu kan sebenarnya keajaiban tuh sebenarnya kan. Sulit lah masalah, mereka pun hidup susah, tapi mereka mau bayar zakat gitu kan. Itu betul. Situasi yang luar biasa gitu. Dan akhirnya ya itulah yang kemudian dinotis sama Belanda tadi kan. Yang rasanya kok bisa sih zakat tetap dibayarin gitu loh. Di tengah kondisi lagi susah gitu, ya kan. Nah ini yang akhirnya ya tadi akhirnya berdampak ya secara umum pada kemerdekaan Indonesia. Gitu. Oh, ternyata zakat tuh ada sejarahnya nih ya. Nah, kayaknya waktu sehari nggak akan cukup saya ngobrolin soal sejarah zakat ya. Iya. Baru-baru terbuka gitu bahwa ternyata zakat pada zaman pra kemerdekaan juga ada perannya gitu. Cuman memang yang tadi jarang dibahas secara sejarah gitu kan. Bahkan sejarah PAI sendiri gitu, Perbedaan Agama juga zakat itu sangat dibatasi gitu ya. Cuman zakat itu terbagi dulu, zakat fitrah, zakat mal gitu kan. Cuman saya seperti itu doang dan bagaimana cara menghitungnya. Padahal ternyata ada nilai yang tersembunyi sangat besar dampaknya kalau bisa dioptimalkan secara regulasinya seperti itu saja. Oke, teman-teman, ternyata sebetulnya sejarahnya zakat dengan kemerdekaan punya keterikatan yang sangat dekat sekali ya ternyata.
yang tanpa kita ketahui gitu ya, ternyata zakat dari dulu sampai sekarang itu punya drama yang sama gitu sini itu ya, yang eh, kenapa zakat itu tidak bisa dioptimalkan gitu. Mungkin ini sih mungkin aja ya, tapi walaupun sebenarnya secara eh, keputusan gitu, secara aturan udah lebih baik lah di eh, masa-masa sekarang gitu, walaupun sebenarnya dalam optimalisasinya itu masih kurang maksimal. Mungkin ya kan ada drama-drama seperti itu ya. Tapi saya harap itu tidak menjadi suatu hal yang membuat teman-teman pendengar KBK di sini menolak, menolak lah. Nanti kali kita ngebahas soal penolakan zakat, tentang zakat. Ada tidak tetap akan bersemangat untuk menunaikan zakat gitu ya, untuk menunaikan segala kebaikan ibadah hartanya gitu ya. Karena dan melalui sebuah lembaga agar bisa terolah dengan baik dan tergolongsi dengan baik gitu ya, seperti itu. Tapi teman-teman, karena waktu kita saya kira cukuplah terbatas untuk hari ini ya untuk podcast episode kali ini, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa mengisi saja di kolom komentar ya yang ada di YouTube ataupun di Spotify. Ya di layanan media podcast yang teman-teman sukai atau yang teman-teman miliki. Jangan kirim pertanyaannya ataupun topol, jangan DM saja ke Instagramnya Lajizu. Jangan sampaikan komentar dan pertanyaan ataupun apalah ya yang bisa disampaikan, yang bisa jadi bahan diskusi itu kita semua. Baik, terima kasih Kang Ustadz Rehan atas waktunya hari ini yang bisa mengisi waktu kita gitu ya, mengisi momen channel episode ini. Dan semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.